Halo semuanya, kembali lagi bersama channel I'm Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang akar mula terjadinya turnamen God of High School. Dengan kata lain, alur cerita sebelum episode pertamanya di animenya atau chapter pertama di webtoonnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Dahulu kala, bumi dihuni oleh 3 ras yang hidup berdampingan satu sama lain. Ras ini terdiri dari ras dewa, monster, dan manusia. Namun, ras monster lama-kelamaan menjadi serakah. Mereka ingin menguasai wilayah manusia. Manusia yang tidak terima dengan tindakan para monster memutuskan untuk melawan mereka. Maka terciptalah perang besar antara monster dan manusia yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Namun, ras monster terlalu kuat bagi ras manusia, sehingga ras manusia mengalami kekalahan yang menyakitkan. Tapi, ketua dari manusia yang bernama Ungyo tidak putus asa pada keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Dia berinisiatif untuk meminta bantuan kepada para dewa. Tentu saja, para dewa tidak langsung menyetujui permintaan bantuan dari ras manusia, karena para dewa tidak mau ikut campur dalam masalah mereka. Tapi setelah melakukan negosiasi yang sangat panjang, akhirnya para dewa sepakat untuk meminjami kekuatan mereka kepada manusia. Maksud dari meminjami kekuatan itu, bukan para dewa ikut berperang bersama manusia melawan ras monster, melainkan memasukkan kekuatan dewa secara langsung ke tubuh manusia. Sehingga manusia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun, ada harga yang harus dibayar oleh manusia ketika menggunakan kekuatan peminjaman dewa. Bayarannya sangatlah besar, yaitu manusia akan bertambah tua atau bertambah muda saat menggunakan kekuatan tersebut. Karena bayaran inilah tidak semua manusia bisa meminjam kekuatan dari dewa. Setelah mendapatkan kekuatan ini, ras manusia memenangkan perang antara monster melawan manusia. Kemudian, Ungyo diangkat menjadi dewa. Tapi sebenarnya Ungyo hanya diakui saja oleh ras dewa, karena Ungyo mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi bukan termasuk ke dalam kelompok dewa. Namun tanpa diduga-duga, ada satu dewa yang jatuh cinta kepada Ungyo. Akhirnya mereka saling mencintai, dan Ungyo mengandung anak dari dewa tersebut. Lalu Dewa Hyanu memutuskan untuk menghancurkan sistem kekuatan pinjaman. Alasan Dewa Hyanu melakukan itu, karena dia tak mau anaknya kelak merasakan sakit yang sama seperti dirinya. Di sini Mimin belum tahu sakit seperti apa yang dimaksud. Setelah Dewa Hyanu menghancurkan sistem kekuatan pinjaman, banyak ras manusia yang mendapatkan kekuatan pinjaman. Atas perbuatannya itu, dia dihukum mati oleh para dewa lainnya tepat di depan mata Ungyo. Di sini Ungyo merasa sakit dan benci sekali dengan para dewa. Dia memutuskan untuk membalaskan dendam kepada para dewa. Setelah ribuan tahun berlalu, Ungyo berhasil membuat kelompok manusia terkuat, yang dia namakan The Six. Tapi di satu sisi, setelah para dewa menghukum mati Dewa Hyanu, mereka mengadakan rapat darurat. Mereka takut kalau kekuatan dewa akan disalahgunakan jika tak ada batasan. Maka dari itu batasan dibuat, dan mereka juga memutuskan untuk memisahkan dewa, manusia, dan monster. Serta membuat organisasi yang dapat mempertahankan keseimbangan dunia. Nama organisasi itu adalah Nok. Ketua dari organisasi Nok adalah Okwang, si raja para dewa, atau kita kenal dengan Kaisar Giok. Contoh menyeimbangkan yang dilakukan Nok di dunia manusia, ketika manusia menunjukkan tanda-tanda mempunyai kekuatan yang besar, di mana kekuatan itu nantinya akan merepotkan para dewa, maka Nok akan membuat penyakit seperti wabah hitam, cacar, perang dunia 2, dan sebagainya. Untuk dunia monster, Nok mensupport kekuatan pada salah satu monster yang gila hormat atau ingin menjadi penguasa, agar monster tersebut bekerja sama dengan Nok. Sekaligus, Nok membuat benda yang dapat menyerap energi kehidupan monster secara perlahan. Dengan begitu, Nok bisa menyeimbangkan dunia. Sebenarnya, para dewa takut pada manusia karena manusia mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengalahkan dewa. Maka dari itu, manusia diberi batasan. Kita kembali lagi ke Six yang dibuat oleh Ungyo. Tujuan sebenarnya The Six adalah menggulingkan para dewa. Terlepas dari tujuannya itu, rupanya The Six diakui oleh negara. Bahkan dipekerjakan oleh negara untuk menangkap Taejin. Negara melakukan itu karena negara menginginkan jawaban tentang apa yang terjadi dalam penyusupan ke Korea Utara. Karena Taejin adalah satu-satunya yang selamat dari 500 orang yang dikirim dalam operasi Gilgamesh tersebut. Operasi Gilgamesh sudah Mimin jelaskan di video yang berjudul Masa Lalu Morigin. Intinya dari operasi Gilgamesh itu adalah Korea Selatan menduga bahwa Korea Utara sedang mengembangkan senjata yang mematikan. Maka dari itu, Korea Selatan memutuskan mengirim mata-mata dari Korea Utara. Pengintaian ini dinamakan Operasi Gilgamesh. Akhirnya, The Six melawan Taejin. Semua anggota The Six adalah pengguna kekuatan pinjaman. Pertempuran The Six melawan Taejin dimulai. Taejin langsung menyerang si Enam, meski si Enam berjumlah 6 orang.
Mereka semua kesulitan menangkis serangan Taejin yang sangat dahsyat, kecuali Ungyeo. Singkat cerita, 5 orang telah dikalahkan oleh Taejin. Bahkan salah satu tangan Bong Chim putus akibat pertarungan tersebut. Dan juga salah satu anggota The Six yang super jenius dan sangatlah kuat, yang bernama Mubong atau Mu Jingpak, dia juga kalah dalam pertemuan tersebut. Kini Taejin berhadapan 1 lawan 1 dengan Ungyeo. Taejin meledek Ungyeo dengan meremehkan kekuatan pinjaman yang dimiliki Ungyeo. Ungyeo yang terbakar dengan emosi langsung menggunakan kekuatan pinjamannya dengan mode serius. Alhasil, Taejin mendapatkan banyak luka di seluruh tubuhnya. Namun Taejin tidak menjadi takut, malahan dia sangat bersemangat melawan Ungyeo. Saat Taejin ingin menyerang Ungyeo, tiba-tiba Morihjin terbangun dari tidurnya, yang menyebabkan ledakan dahsyat terjadi. Setelah ledakan tersebut, si Enam merasa kalah melawan Taejin. Sedangkan Taejin memprioritaskan mundur terlebih dahulu untuk merawat bayi Morihjin. Setelah pertempuran itu, Mubong yang sangat jenius jatuh dalam keputusasaan. Sebelumnya, dia menganggap kalau kekuatan pinjaman sangatlah kuat, sehingga seni bela diri sejati pun tidak akan menang melawan kekuatan pinjaman. Tapi ternyata, seni bela diri sejati yang diciptakan manusia lebih kuat dibandingkan kekuatan pinjaman. Akhirnya, Mubong atau Mu Jingpak mengambil kesimpulan bahwa jika pejuang seni bela diri sejati yaitu manusia lebih kuat dibanding pejuang dengan kekuatan pinjaman, mungkin kita kaum manusia lebih hebat dibandingkan para dewa. Jika kita lebih hebat, bukankah seharusnya kita yang mengendalikan dewa? Bukan malah kita yang menyembah dewa yang selalu menyebabkan masalah bagi manusia. Lebih baik kita manusia menjatuhkan para dewa. Di sini Mubong atau Mu Jingpak sudah tahu kalau dalang dari semua bencana yang terjadi seperti wabah hitam, Perang Dunia II, dan sebagainya adalah ulah para dewa. Mubong menjuluki para dewa sebagai parasit. Setelah itu, Mubong dan Ungyeo menyusun rencana untuk menjatuhkan para dewa. Mubong bertugas untuk menjadi koordinator dari si Enam dan mencari si kunci untuk membuka batasan yang dibuat oleh para dewa. Selama batasan itu tidak dihilangkan, baik manusia yang mempunyai kekuatan pinjaman maupun seni bela diri sejati tidak akan bisa melukai para dewa. Sedangkan tugas Ungyeo memberi informasi yang dia ketahui kepada Mubong. Setelah itu, Ungyeo memulihkan dirinya sendiri. Oh ya, Mubonglah yang menjadi dalang dari Perang Ragnarok yang akan terjadi di masa depan. Inilah latar belakang dari cerita Ghost sebelum masuk episode 1 animenya atau chapter pertama di webtoonnya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.